Kisah cinta yang terlarang di Aceh. Di bawah langit Aceh yang biru, di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Siti. Siti adalah anak seorang tengku terhormat di desanya. Ayahnya, Tengku Hasan, adalah tokoh agama yang sangat dihormati, seorang yang keras dalam memegang adat dan syariat Islam. Kehidupan Siti selalu diliputi dengan aturan-aturan ketat. Namun di balik semua itu, ia adalah seorang gadis yang lembut dan penuh cinta. Setiap pagi, Siti suka duduk di tepi sawah sambil menatap langit dan mendengar gemericik air dari sungai yang mengalir di dekatnya. Suatu hari, saat sedang duduk di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Fahri. Fahri adalah anak seorang nelayan miskin yang baru saja kembali dari merantau di luar Aceh. Perkenalan mereka dimulai dengan perbincangan sederhana. Namun dalam beberapa hari, perasaan mulai tumbuh di hati mereka. Setiap kali mereka bertemu di tepi sungai, mereka semakin dekat, hingga cinta yang terlarang mulai bersemi di antara keduanya. Namun, cinta mereka tidak mudah. Siti tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah merestui hubungannya dengan Fahri. Di mata Tengku Hasan, Fahri hanyalah seorang anak nelayan yang tidak punya masa depan. Terlebih lagi, Fahri bukanlah orang yang taat seperti yang diinginkan oleh ayah Siti. Di Aceh, adat dan syariat adalah segalanya, dan cinta di luar batas-batas yang ditentukan oleh keluarga adalah hal yang terlarang. Namun Siti dan Fahri tak mampu menahan gejolak cinta mereka. Mereka mulai bertemu secara diam-diam di tengah malam, di bawah sinar bulan yang menerangi sawah-sawah dan hutan-hutan di sekitar desa. Di tempat-tempat tersembunyi itulah mereka berbagi cerita, canda, dan janji-janji cinta yang mereka tahu tidak mudah untuk diwujudkan. Mereka berjanji untuk bersama, apapun yang terjadi, walaupun mereka tahu bahwa resikonya sangat besar. Pada suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan langit gelap penuh dengan awan hitam, Siti dan Fahri bertemu di sebuah pondok tua di pinggir hutan. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, dan Fahri berjanji akan bekerja lebih keras untuk membuktikan kepada ayah Siti bahwa ia pantas untuknya. Malam itu, mereka berjanji akan melarikan diri ke kota dan memulai hidup baru bersama. Namun, nasib tidak berpihak pada mereka. Malam itu, seseorang melihat mereka dan melaporkan kepada Tengku Hasan. Kabar itu segera menyebar di desa, dan keesokan harinya, Siti dihadapkan pada ayahnya. Dengan mata yang penuh amarah, Tengku Hasan menuntut penjelasan dari putrinya. Siti, dengan air mata mengalir, mengakui cintanya kepada Fahri. Tengku Hasan merasa terhina. Baginya, ini bukan hanya soal cinta, tapi soal martabat keluarga dan kehormatan. Ia memutuskan bahwa Siti harus segera dinikahkan dengan seorang pemuda dari keluarga terpandang di desa untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Siti tidak punya pilihan. Ia dijaga ketat di rumah, tidak lagi diizinkan keluar atau bertemu dengan Fahri. Fahri, di sisi lain, tak tinggal diam. Ia mencoba menemui Siti. Namun setiap upaya yang ia lakukan selalu dihalangi oleh orang-orang desa yang merasa bahwa hubungan mereka adalah aib. Fahri pun menjadi bahan gunjingan dan ejekan. Walau demikian, ia tetap mencari cara untuk bisa membawa Siti keluar dari desa. Hari pernikahan Siti dengan pemuda pilihan ayahnya pun semakin dekat. Di malam sebelum hari pernikahan, Siti dan Fahri kembali bertemu untuk terakhir kalinya. Di bawah pohon beringin yang besar, mereka saling berpegangan tangan dan berjanji akan tetap mencintai satu sama lain, meskipun takdir memisahkan mereka. Namun, ketika mereka hendak berpisah, tiba-tiba beberapa orang dari desa datang dan menangkap mereka. Tengku Hasan, yang mendengar kabar bahwa putrinya kembali bertemu dengan Fahri, memutuskan bahwa ini adalah batas akhir. Ia tak bisa lagi membiarkan putrinya mencoreng nama keluarga. Fahri dibawa ke balai desa, dan di sana ia dihukum sebagai contoh bagi orang-orang yang berani melanggar adat. Siti hanya bisa menangis melihat orang yang dicintainya dihukum. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah mati. Walaupun dunia memisahkan mereka, cinta yang terlarang itu akan terus hidup di dalam hati mereka berdua. Di akhir cerita, Siti menikah dengan pemuda pilihan ayahnya, namun hatinya tetap bersama Fahri. Setiap kali ia duduk di tepi sawah, menatap langit, dan mendengar gemericik air sungai, ia teringat pada Fahri dan malam-malam mereka bersama. Bagi Siti, cinta sejati tidak pernah hilang, walaupun ia harus hidup dalam realitas yang berbeda. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa kuatnya cinta,
namun juga betapa rumitnya adat dan tradisi yang masih hidup di Aceh. Cinta yang terlarang ini adalah simbol dari perjuangan dua hati yang ingin bersama, namun terpisah oleh dunia yang keras dan tak mau mengerti. Terima kasih telah menonton kisah ini. Semoga kita semua bisa belajar bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.